kelas 7 di seluruh penjuru Indonesia. Kembali lagi di YouTube channel Aksara TV Kreatif. Pada video kali ini akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks prosedur bahasa Indonesia kelas 7. Pertama, tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan yang terkandung dalam teks prosedur, mereproduksikan atau membuat kembali teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Pertama, kaidah kebahasaan teks prosedur terdiri dari 4, yaitu kalimat berpola perintah, kata kerja aktif, kata hubung, kata keterangan, perincian waktu, tempat, dan cara. Kalimat imperatif. Kalimat imperatif ialah kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, jenis-jenis kalimat imperatif. Kalimat imperatif terdiri dari kalimat imperatif intransitif, kalimat imperatif transitif, kalimat imperatif perintah atau suruhan, kalimat imperatif perintah halus, kalimat imperatif permohonan, kalimat imperatif ajakan dan harapan. Nah, untuk kalimat imperatif transitif ialah kalimat imperatif intransitif ialah kalimat yang dibentuk dari kalimat deklaratif atau seruan yang mempunyai predikat kata kerja dasar, frasa kata sifat, frasa kata kerja yang berprefiks atau diberi imbuhan meng dan ber, serta frasa preposisional. Contohnya, keluar, beristirahatlah di rumahku saja, memasaklah dengan cepat, kesinilah. Nah, selanjutnya kalimat imperatif transitif. Kalimat imperatif transitif ialah kalimat yang menyerupai kalimat deklaratif pasif atau kalimat perintah yang bukan aktif. Contohnya nih, carilah adikmu sekarang, juallah barang-barang tidak berguna itu. Yang ketiga ada kalimat imperatif perintah atau suruhan. Ialah pembicara memberi perintah kepada lawan bicara. Ambillah buku ini lalu letakkan di atas meja. Nah, untuk kalimat selanjutnya, kalimat imperatif perintah halus. Dalam kalimat imperatif perintah halus, si pembicara ini memberi perintah secara halus kepada lawan bicara. Contohnya nih, bisa dibaca. Tolong ambilkan casan HP di kamar. Tolong nanti datang di acara yasinan. Cobalah dulu, pasti kamu ketagihan. Silakan Anda tertib. Dan itu kan semua yang sudah dijabarkan di video. Contohnya adalah imperatif perintah halus. Jadi si pembicara atau yang memerintah itu secara halus kepada lawan bicara. Selanjutnya, kalimat imperatif permohonan. Kalimat imperatif permohonan ialah pembicara meminta lawan bicara melakukan sesuatu sesuai dengan permohonan si pembicara. Contohnya nih, mohon bersabarlah sedikit, kan mohon tuh. Mintalah maaf kepada sahabatmu yang sudah kamu sakiti. Mintalah izin kepada orang tuamu terlebih dahulu. Itu kan merupakan termasuk permohonan. Nah, selanjutnya, contoh kalimat imperatif ajakan dan harapan. Nah, sebelumnya kalimat imperatif ajakan dan harapan ialah
Si pembicara mengajak atau berharap lawan bicara melakukan sesuatu. Contohnya nih, mari lakukan kegiatan bergotong royong bersama untuk kebersihan lingkungan. Ayo kita jaga sungai-sungai dari tangan jahil yang membuang sampah sembarangan. Kan ajakan dan harapan. Selanjutnya ada kata kerja aktif untuk kaidah kebahasaan yang kedua. Kata kerja aktif atau verba aksi. Jenis kata kerja yang subjeknya berfungsi sebagai pelaku. Biasanya jenis kata ini mendapat imbuhan me atau ber. Contohnya nih, Rindi memakai topi yang kau beli. Nindi memakan roti buatanmu. Saverus bermain bola di lapangan. Nah, ini memakai, memakan, bermain itu merupakan kata kerja aktifnya. Selanjutnya ada kata hubung atau konjungsi kesewaktuan. Konjungsi itu apa sih? Konjungsi itu adalah kata hubung. Kalau konjungsi kesewaktuan atau kata hubung kesewaktuan adalah kata hubung untuk menghubungkan waktu antara dua buah peristiwa atau dua buah tindakan, antara dua buah klausa pada sebuah kalimat majemuk. Aturan penggunaannya. Kata hubung tersebut digunakan untuk menghubungkan, menyatakan saat waktu yang sama antara kejadian, tindakan, atau peristiwa yang terjadi pada klausa yang satu dengan pada sebuah kalimat majemuk subordinatif. Contohnya nih, beliau datang ketika kami sedang makan. Ketika petugas lengah, cepat-cepat dia melarikan diri. Nah, ini kata ketikanya nih merupakan konjungsi kesewaktuannya. Nah, selanjutnya konjungsi waktu, sewaktu, saat, dan tatkala secara umum dapat digunakan untuk menggantungkan konjungsi ketika. Konjungsi selagi digunakan untuk menghubungkan, menyatakan durasi yang sama yang terjadi antara dua buah klausa dalam sebuah kalimat majemuk subordinatif. Contohnya, selagi kami makan, dia menunggu di luar. Dia bermain-main selagi kami belajar. Selanjutnya, konjungsi sebelum digunakan untuk menghubungkan, menyatakan waktu kejadian, peristiwa, atau tindakan pada klausa utama terjadi sebelum terjadinya kejadian, peristiwa, atau tindakan pada klausa bawahan atau klausa turunan. Dia mandi dulu sebelum makan pagi. Nah, ini sebelumnya. Sebelum pergi disiapkannya dulu semua perlengkapan yang akan dibawa. Beliau sudah hadir sebelum kami tiba. Nah, aturan selanjutnya, konjungsi sesudah digunakan untuk menghubungkan, menyatakan waktu, kejadian, peristiwa, atau tindakan pada klausa utama terjadi sesudah terjadinya kejadian, peristiwa, atau tindakan pada klausa bawahan. Contohnya, sesudah makan, kami mencuci piring. Saya baru bisa membayar hutang itu sesudah menerima gaji. Sudah menyiapkan perlengkapan, kami segera berangkat. Aturan selanjutnya, konjungsi setelah secara umum dapat digunakan untuk mengganti konjungsi sesudah. Konjungsi sejak digunakan untuk menghubungkan, menyatakan waktu kejadian, peristiwa, atau tindakan pada klausa utama. Terjadi berawal ketika kejadian, peristiwa, atau tindakan pada klausa bawahan terjadi. Contohnya, sejak ayahnya meninggal, anak itu berhenti sekolah. Dia tidak berani lagi naik sepeda motor sejak tabrakan itu terjadi. Kemacetan lalu lintas di Jakarta terjadi sejak pertambahan kendaraan bermotor tidak terkendali. Nah, kaidah kebahasaan yang terakhir ialah kalimat keterangan waktu. Kalimat keterangan waktu merupakan kalimat yang di dalamnya mengandung kata yang berupa kata keterangan waktu yang menjelaskan kata lainnya dalam sebuah kalimat tersebut, seperti kata kerja, kata sifat, tetapi tidak termasuk kata benda. Contohnya,